Ini kita potes saja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kebun Rafa. Oke teman-teman, di hari ini kita mau membahas tentang bunga pada aglonema. Tapi sebelum kita bahas tentang aglonema berbunga, jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe untuk like, share, komen, dan subscribe agar channel ini makin berkembang dan semoga banyak manfaat dari channel ini. Oke teman-teman, langsung aja. Aglonema berbunga, mungkin teman-teman di rumah banyak ya yang mempunyai aglonema yang sudah berbunga dan bingung harus diapain, apakah harus dipotes, apakah dibiarkan saja. Nanti kita simak ya teman-teman untuk perlakuan di kebun kami. Nah ini contohnya teman-teman, ini kan ada aglonema suksum batik. Ini udah rawatan lama ya teman-teman di kebun kami. Ini udah punya 2 anakan teman-teman, tapi udah kita pisah. Nah ini udah mulai muncul berbunga lagi teman-teman, ada 1, 2, dan ini juga udah ada daun yang baru ya teman-teman yang muncul. Untuk dilihat dari sisi positifnya ya teman-teman, untuk aglonema yang sudah berbunga ini biasanya itu udah mencerminkan atau apa ya teman-teman, menandakan bahwa aglonema ini udah dewasa atau bahkan udah siap induk teman-teman. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau berbunga itu malah jadi kabar baik. Nah insya Allah nanti sebentar lagi, mungkin beberapa bulan lagi, mungkin udah ada anakan. Oke teman-teman, tapi dilihat dari sisi kurang baiknya ya teman-teman, apabila udah ada bunga kayak gini, otomatis nanti daun yang muncul ini keluarnya pasti lebih kecil, atau bahkan kadang ada yang keluarnya lama banget. Ya itu sebabnya gini teman-teman, soalnya bunga ini kan itu otomatis menyerap nutrisi yang ada pada tanaman. Jadi nutrisi dan vitamin pada tanaman itu terfokus pada bunga, jadi daunnya kalah. Padahal kita di aglonema kan kita lihat dari daunnya ya teman-teman. Wah aglonema itu bagus kalau daunnya buahnya, bukan dari bunganya yang banyak ya teman-teman. Untuk itu bagi teman-teman yang masih bingung perlakuannya gimana, nah kalau di tempat kami kita perlakukan kalau ada bunga kayak gini kita potes aja teman-teman, biar nanti daun aglonema maupun tanamannya makin berkembang cepat dan tidak terfokus pada bunganya. Untuk proses pemotesan teman-teman bisa pakai pisau steril, kalau yang masih takut akan busuk ya bisa pakai pisau steril atau cutter steril. Nanti setelah itu dikasih fungisida, kalau nggak ada fungisida bisa pakai betadine. Kalau di tempat kami teman-teman kita cuma pakai kuku ya, kita habiskan di pangkalnya sini. Nah ini kita potes saja. Nah, terus yang satunya ini juga kita potes ya teman, kita sampai pangkalnya. Nah kalau di kami nggak usah pakai fungisida ya teman-teman, soalnya udah terbiasa ada aglonema berbunga. Tapi kalau teman-teman lebih, wah aku lebih yakin pakai pisau steril biar aman nggak busuk, nah itu terserah teman-teman. Tapi di tempat kami meskipun pakai kuku, yang penting tangan kita sebelum kita pegang-pegang daun kita cuci dulu ya teman-teman. Oke. Kita lihat lagi teman-teman, di sekitar sini ada yang berbunga lagi enggak ya teman-teman. Kita lihat dulu. Wah ini juga ada teman-teman, sekalian kita potes saja ya. Ini emerald. Nah ini kita potes saja.
Terus nah ini juga ada teman-teman, ini Lucia Lucas ya, kita potes ini aja. Nah buat teman-teman yang masih takut ya tadi ya pakai pisau steril. Kalau masih takut, kalau di tempat kami udah biasa pakai kuku, jadi tetap insya Allah aman. Nah untuk teman-teman yang masih bingung, semoga dengan tontonan video ini dapat melihatlah gimana perlakuan kalau aglonema sudah mulai berbunga. Oke teman-teman, nah ini contohnya teman-teman, kabar baiknya ini ada aglonema pink dimension. Nah ini ya teman-teman, ini kan kemarin 2 atau 3 minggu yang lalu kita potes, ini masih ada bunganya, yang pangkal bunganya yang udah layu ya teman-teman. Nah selang beberapa minggu nih ada cingitnya. Jadi teman-teman buat yang aglonemanya berbunga segera dipotes saja teman-teman, biar nutrisinya terfokus pada pertumbuhan aglonema. Oke teman-teman, mungkin untuk pembahasan tentang bunga pada aglonema udah cukup nggih. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan yang masih membingungkan bisa komentar di kolom komentar. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah setia dengan Kebun Rafa. Buat teman-teman yang masih baru atau yang baru melihat video ini, jangan lupa untuk like, share, dan komen agar video atau channel ini makin berkembang. Oke, saya akhiri ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.